Halo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Faliana Pita, NIM 21241038 dari kelas Sistem Basis Data B. Di sini aku akan ngejelasin tugas dari modul 1 dari kelas Praktikum Sistem Basis Data. Yang pada minggu kemarin, sebenarnya terdapat studi kasus yang sudah dibahas. Dalam studi kasus ini, kita diminta untuk mengidentifikasi entiti dan atribut dari sebuah studi kasus. Yang kedua, yakni mengidentifikasi entiti dari multi-value atribut dan redundant atribut. Yang ketiga, ini mengidentifikasi atributnya yang tidak bisa dimasukkan ke entiti. Yang keempat, menentukan primary UID dan secondary UID dari setiap entiti. Yang kelima, identifikasi relationship. Sebelum lanjut ke pembahasan, apa sih entity itu? Entity adalah sebuah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling berbeda. Jadi setiap entity pasti mempunyai elemen-elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Nah, entitas sendiri merupakan sebuah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dan yang lain atau bersifat unik. Nah, apa sih atribut sendiri? Atribut sendiri merupakan kunci atau hal yang berbeda pembeda atribut dengan entitas. Atribut merupakan sifat-sifat atau karakteristik pada suatu entitas. Nama atribut identik dengan nama kolom pada suatu tabel dalam basis data. Nah, selanjutnya, dalam modul 1 kita diminta untuk membahas dua studi kasus. Yang pertama yakni peminjaman peralatan lab di Fasilkom yang telah sedikit dibahas pada pertemuan minggu lalu, dan yang kedua yakni studi kasus tentang bengkel. Mari kita bahas studi kasus yang pertama terlebih dahulu, yakni peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Nah, Fasilkom sendiri memiliki beberapa lab. Setiap lab memiliki nama dan deskripsi. Setiap lab dipimpin oleh kepala lab. Kepala lab bisa berganti-ganti. Setiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang yang bisa dipinjamkan. Setiap barang memiliki nomor pengenal yang dicetak di barang. Jenis barang yang berbeda. Setiap jenis barang bisa terdiri atas beberapa item yang berbeda. Misal, pada lab basis data memiliki 17 barang yang berjenis komputer. Setiap komputer memiliki nomor pengenal dan deskripsi yang berbeda. Barang di lab bisa dipinjamkan untuk kegiatan UKM di lingkup Fasilkom. Sebuah UKM bisa mengadakan beberapa kegiatan. Untuk menjalankan sebuah kegiatan, bisa dilakukan beberapa peminjaman barang ke lab. Setiap peminjaman bisa meminjam beberapa barang di satu lab. Untuk satu kegiatan bisa dilakukan beberapa kali peminjaman. Untuk peminjaman barang ke lab yang berbeda, perlu dilakukan peminjaman baru. Dalam sebuah peminjaman, perlu dicatat peminjaman dilakukan dari lab apa, tanggal persetujuan ke lab, barang apa yang dipinjam, penanggung jawab peminjaman dari UKM, untuk kegiatan apa, dari UKM mana, tanggal pengambilan barang, serta asisten yang memproses pengambilan barang. Kondisi barang saat dipinjam juga perlu dicatat. Setelah selesai, maka UKM mengembalikan barang via asisten. Perwakilan UKM yang mengembalikan barang dicatat. Asisten yang menerima barang dicatat. Asisten mencatat tanggal pengembalian serta kondisi barang yang dikembalikan. Setiap satu pengembalian bisa mengembalikan barang dari peminjaman yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi entiti dan atribut dari tugas yang pertama, yaitu peminjaman barang di lab Fasilkom. Di sini saya menemukan 9 entiti beserta atributnya. Entiti yang pertama ini ada lab, kepala lab, kemudian barang, jenis barang, UKM, kegiatan, UKM, asisten, dan yang terakhir yaitu peminjaman. Mari kita bahas satu persatu mulai dari lab. Lab sendiri merupakan kategori benda nyata yang menyimpan
data mengenai barang yang ada di lab. Mengapa lab dijadikan sebagai entity? Karena di lab perlu dicatat untuk mengetahui barang apa yang ada di dalam lab, sehingga bisa dipinjam oleh UKM. Atributnya terdiri atas ID lab, nama lab, dan deskripsi lab. Dan ketika mencatat sebuah lab perlu dicatat ID lab dan nama lab untuk menghindari multi-value. Atribut entity yang kedua yaitu kepala lab. Kepala lab merupakan benda nyata sehingga menyimpan data entity kepala lab menyimpan data tentang orang yang bertanggung jawab atas lab tersebut. Kenapa sih kepala lab kok dimasukkan ke dalam entity? Nah, alasannya dimasukkan ke dalam entity karena kepala lab dicatat untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan yang ada di lab. Atributnya berisi tentang NIP, nama dosen, dan ID lab. Ketika mencatat entity kepala lab harus memiliki keterangan asal labnya. Namun, karena lab merupakan entity itu sendiri, maka cukup mencatat UID-nya saja. Entity yang selanjutnya yaitu entity barang. Barang merupakan kategori benda nyata. Dengan yang digunakan dalam entity digunakan untuk menyimpan data barang yang ada di dalam lab. Bisa kayak barang apa saja yang ada di dalam lab, yang termasuk kuantitasnya, termasuk jumlah yang bisa dipinjam. Kenapa sih barang kok dimasukkan ke dalam entity? Karena untuk kita mengetahui stok barang yang ada di dalam lab, kita harus tahu nih berapa sih ketersediaannya di dalam lab yang bisa dipinjam oleh UKM. Atribut dari entity barang ada ID barang, nomor pengenal, nama barang, deskripsi barang, ID lab, dan ID jenis barang. Ketika mencatat barang yang ada di lab, perlu mencantumkan keterangan barang tersebut milik apa. Namun lab termasuk entity, maka hanya perlu dituliskan UID-nya saja atau UID lab-nya saja. Yang selanjutnya yaitu entity jenis barang. Entity jenis barang merupakan kategori benda abstrak. Digunakan untuk menyimpan data jenis barang yang dipinjam. Alasan kenapa jenis barang dimasukkan ke dalam entity karena untuk mengetahui jenis barang yang terkait untuk pinjaman dan juga untuk menghindari multi-value. Atribut dari jenis barang yaitu ada ID jenis barang, nama jenis barang, deskripsi jenis barang. Ketika mencatat jenis barang, perlu mencatat ID jenis barang, nama barang, dan deskripsi. Namun, nama barang merupakan suatu entity tersendiri, sehingga tidak perlu untuk dicatat atau bisa juga dicatat ID-nya saja. Kemudian ada entity UKM. Entity UKM merupakan benda nyata. Entity UKM digunakan untuk menyimpan data dari UKM yang akan melakukan peminjaman barang di lab. Alasan kenapa UKM dimasukkan ke dalam entity yaitu untuk mengetahui UKM mana saja yang meminjam barang dan barang apa yang dipinjam itu dan lain-lainnya. Atribut dari entity UKM yaitu ada ID UKM, nama UKM, dan deskripsi UKM. Ketika mencatat UKM perlu dicatat ID UKM karena UKM dihasilkan tidak hanya satu, dan untuk membedakannya perlu ID UKM untuk membedakan dari satu dan yang lainnya. Kemudian ada kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari UKM.
dalam entity digunakan untuk menyimpan data kegiatan yang dilakukan oleh UKM, sehingga kenapa mereka kok meminjam barang ke lab. Alasan dimasukkan ke dalam entity yaitu untuk mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh UKM sehingga meminjam barang di lab. Atributnya terdiri atas ID kegiatan, tanggal kegiatan, nama kegiatan, dan ID UKM. Ketika mencatat sebuah kegiatan UKM perlu mencantumkan keterangan kegiatan UKM-nya apa. Karena dalam satu UKM pasti terdapat beberapa kegiatan yang mereka perlu untuk meminjam barang di lab. Dan juga bisa mencatat dari UKM mana. Tetapi karena UKM merupakan ada entity tersendiri, maka hanya perlu dicatat ID UKM-nya saja. Kemudian entity peminjaman. Entity peminjaman merupakan kategori peristiwa. Entity peminjaman digunakan untuk menyimpan data mengenai peminjaman barang apa saja yang ada di lab. Mengapa entity peminjaman dimasukkan ke dalam entity? Karena untuk mengetahui apa saja yang dipinjam, kapan barang dan kapan barang tersebut dipinjam oleh UKM dan pengembaliannya. Untuk atributnya sendiri terdiri atas ID peminjaman, ID barang, ID asisten, NIM penanggung jawab, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Nah, ketika mencatat sebuah peminjaman, perlu nama barang, asisten lab, dan penanggung jawab UKM yang akan meminjam barang. Tetapi barang, asisten lab, dan PC UKM merupakan sebuah entity, maka cukup dicatat UID-nya saja. Seperti itu ada ID peminjaman, ID barang, ID asisten, dan PC. Selanjutnya yaitu entity PC UKM. Merupakan sebuah benda nyata menyimpan data mengenai UKM yang meminjam barang di lab. Alasan mengapa PC UKM dijadikan sebuah entity karena untuk mengetahui siapa saja PC UKM yang bertanggung jawab dalam peminjaman barang di lab. Atributnya terdiri atas NIM, PC, nama PC, dan ID kegiatan. Nah, ketika mencatat seorang PC UKM menyatakan perwakilan dari kegiatan apa, dan dari UKM mana, tetapi kegiatan UKM sudah ada dalam sebuah entity, sehingga hanya perlu dimasukkan UID-nya saja. Dan tidak perlu mencatat asal UKM karena sudah tercantum dalam ID kegiatan. Yang terakhir yaitu adalah entity asisten. Untuk asisten sendiri merupakan benda nyata digunakan untuk menyimpan data mengenai siapa saja yang menangani peminjaman, terutama di bagian pengembalian karena di soal terdapat perintah untuk mencatat siapa yang bertanggung jawab atas pengembalian barang di lab. Untuk atributnya sendiri terdiri atas ID asisten, NIM asisten, dan nama asisten. Selanjutnya kita akan melakukan identifikasi tentang entity yang multi-value dan redundant. Di sini saya menemukan entity jenis barang dengan kategori benda nyata. Atributnya berisi tentang ID jenis barang, nama jenis barang, dan deskripsi jenis barang. Kenapa sih ini harus dimasukkan ke dalam entity tersendiri? Karena bisa menyebabkan redundan. Oke. Atribut selanjutnya yaitu atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity. Di sini ada atribut kondisi barang dari entity barang. Alasan mengapa atribut tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam entity yaitu karena bisa menyebabkan multi-value pada entity barang. Karena pada suatu barang dapat memiliki beberapa kondisi, sehingga kondisi barang tidak bisa dimasukkan ke dalam atribut dalam entity yang ada.
Oke, selanjutnya penentuan primary dan secondary UID. Di sini terdapat entity lab yang UID-nya terdiri atas ID lab dan nama lab. ID lab bersifat artificial dan merupakan primary UID, sedangkan nama lab bersifat natural dan merupakan secondary UID. Entity kepala lab UID-nya yaitu NIP yang bersifat natural dan merupakan primary UID. Entity barang UID-nya berupa ID barang dan nomor pengenal. Dua-duanya bersifat artificial, namun ID barang merupakan primary UID, sedangkan nomor pengenal merupakan secondary UID. Entity jenis barang, UID-nya ada ID jenis barang bersifat artificial dan merupakan primary UID. Untuk entity UKM, UID-nya terdiri yaitu ID UKM bersifat artificial dan merupakan primary UID. Entity kegiatan, UID-nya yaitu ID kegiatan bersifat artificial dan merupakan primary UID. Entity peminjaman, UID-nya yaitu ID peminjaman bersifat artificial dan merupakan primary UID. Untuk entity PCOKM, UID-nya terdiri atas NIM PCOKM dan ID kegiatan. Nah, untuk PCOKM bersifat natural dan merupakan primary UID, sedangkan ID kegiatan bersifat artificial dan merupakan secondary UID. Asisten lab, entity asisten lab, UID-nya terdiri atas ID asisten dan NIM. Untuk ID asisten bersifat artificial dan merupakan primary UID, sedangkan NIM merupakan bersifat natural dan merupakan secondary UID. Yang terakhir yaitu mengidentifikasikan entitas relationship dari setiap entity. Nah, adalah yang entity pertama yaitu ada entity lab yang berhubungan dengan kepala lab, barang, peminjaman, dan asisten lab. Lab berhubungan dengan kepala lab karena kepala lab merupakan penanggung jawab dari sebuah lab. Lab berhubungan dengan barang karena lab isinya berupa barang-barang yang bisa dipinjam. Lab sendiri berhubungan dengan peminjaman karena disitulah UKM melakukan peminjaman untuk barang-barang. Dan lab berhubungan dengan asisten lab karena asisten lab bertanggung jawab untuk peminjaman barang di lab. Kepala lab berhubungan dengan asisten lab untuk bertanggung jawab juga atas peminjaman. Untuk jenis barang berhubungan dengan jenis barang dan peminjaman. Untuk yang UKM berrelasi dengan PCUKM karena PCUKM akan meminjam barang di lab. Untuk kegiatan sendiri berrelasi dengan peminjaman karena dalam kegiatan dalam kegiatan UKM diperlukan untuk meminjam barang di lab. Untuk entiti peminjaman berrelasi dengan PCUKM dan asisten lab. PCUKM sendiri bertanggung jawab atas barang yang dipinjam oleh UKM, dengan asisten lab bertanggung jawab atas transaksi atas peminjaman yang dilakukan oleh PCUKM dalam meminjam barang. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada studi kasus 2, yaitu studi kasus tentang bengkel. Nah, di sini disajikan sebuah form pembelian. Nah, dalam form pembelian ini kita diminta untuk mengidentifikasi entiti dan atribut. Di form pembelian ini saya menemukan entiti berupa transaksi yang terdiri transaksi yang merupakan kategori peristiwa digunakan untuk menyimpan data transaksi pembelian. Alasan mengapa transaksi dijadikan sebuah entiti karena setiap pembelian memiliki data transaksi yang berkaitan dengan proses bisnis sehingga perlu dicatat sebagai entiti. Untuk atributnya terdiri atas nomor faktur, tanggal, dan kuantum.
Selanjutnya ada entity bengkel. Entity bengkel merupakan kategori benda nyata, digunakan untuk menyimpan semua data yang ada di bengkel. Alasan mengapa bengkel dimasukkan ke dalam entity karena bengkel merupakan tempat terjadinya proses transaksi, sehingga bisa memudahkan dalam melakukan proses bisnis jika bengkel tersebut memiliki banyak cabang atau beberapa cabang. Nah, atributnya sendiri terdiri atas ID bengkel, nama bengkel, ID bengkel, alamat, dan nomor telepon. Ketika mencatat sebuah bengkel, perlu dicatat nama dan ID bengkel, karena bisa saja bengkel tersebut memiliki beberapa cabang yang berbeda, sehingga bisa dibedakan antara cabang satu dengan cabang yang lain. Untuk selanjutnya ada entity kendaraan. Entity kendaraan merupakan kategori benda nyata digunakan untuk menyimpan data jenis kendaraan yang terkait dalam proses bisnis. Alasan mengapa kendaraan dimasukkan ke dalam entity yaitu berkaitan dengan proses bisnis. Karena pelanggan membawa kendaraannya ke bengkel untuk diperbaiki ataupun membeli sebuah spare part. Nah, kendaraan sendiri terdiri atas atribut, entity kendaraan terdiri atas beberapa atribut, yaitu ada nomor polisi, nama pemilik, tipe kendaraan, warna, merek kendaraan, dan tahun pembuatan. Oh ya, untuk tipe kendaraan bisa dibuat entity baru karena bisa menyebabkan redundan karena ada beberapa jenis motor seperti matic dan kopling, matic dan mekanik. Nah, untuk selanjutnya ada entity mekanik. Entity mekanik merupakan kategori benda abstrak digunakan untuk menyimpan data tentang mekanik yang melakukan transaksi atau perbaikan motor. Alasan kenapa mekanik dimasukkan ke dalam entity yaitu karena pada satu bengkel tidak hanya memiliki satu mekanik saja, tetapi ada beberapa ataupun banyak, sehingga mekanik-mekanik tersebut harus memiliki ID-nya masing-masing untuk mempermudah di database memiliki ID masing-masing untuk tersimpan dalam database untuk memudahkan proses transaksi. Atributnya sendiri terdiri atas ID mekanik, nama, nomor telepon, dan alamat. Keterangan dan ketika mencatat seorang mekanik perlu dicantumkan ID. Oke. Untuk selanjutnya ada entity spare part. Entity spare part sendiri merupakan benda nyata digunakan untuk menyimpan barang yang dibeli oleh pelanggan. Nah, kenapa sih spare part kok dimasukkan ke dalam entity? Karena setiap spare part itu banyak dan memiliki beberapa jenis yang berbeda, sehingga jenis-jenis tersebut bisa dibuatkan ID sehingga bisa disimpan ke dalam database. Dengan menyimpan data tersebut bisa mengetahui stok barang yang ada di gudang dan yang bisa dibeli oleh pelanggan. Atributnya sendiri terdiri atas kode spare part, nama spare part, stok, harga satuan, upah pasang, dan diskon. Setiap spare part perlu diberi kode untuk mengetahui jenis part sehingga bisa membedakan antara part satu dengan part lain. Selanjutnya ada entity tipe kendaraan. Entity tipe kendaraan merupakan benda nyata untuk menyimpan data. Entity kendaraan merupakan kategori abstrak digunakan untuk menyimpan data tentang tipe kendaraan milik konsumen yang diservis di bengkel. Atributnya terdiri atas ID tipe dan jenis tipe kendaraan. Nah, untuk kasir, selanjutnya ada entity kasir. Entity kasir merupakan kategori benda nyata menyimpan data tentang kasir yang melakukan transaksi penjualan dengan pembeli.
Kenapa kasir kalau dimasukkan ke dalam entity? Karena pada setiap proses bisnis harus memiliki bukti transaksi untuk mengetahui adanya serah terima pembelian dan siapa yang menulis catatan transaksi tersebut. Atributnya terdiri atas ID kasir, nama kasir, dan nomor telepon. Selanjutnya ada entity service. Entity service merupakan kategori benda abstrak digunakan untuk menyimpan data service yang dilakukan oleh pelanggan. Kenapa kok dimasukkan sebagai entity? Karena pelanggan melakukan service pada bengkel sehingga perlu adanya bukti untuk pembayaran atau transaksi. Nah, atributnya sendiri terdiri atas kode service, jenis service, harga, dan diskon. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi entity yang multi-value dan redundant. Multi-value dan redundant, nama entity-nya terdiri atas tipe, ID tipe, dan jenis kendaraan. Kenapa entity tersebut multi-value dan redundant? Nah, ketika dimasukkan ke entity tipe kendaraan menjadi redundant karena akan dipanggil berulang kali dalam setiap transaksi, dan juga multi-value atribut karena tipe kendaraan terdiri atas sepeda motor berjenis matic dan sportif ataupun mekanik. Nah, selanjutnya kita identifikasi atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity. Nah, nama atributnya sendiri merupakan kondisi kendaraan dari entity kendaraan. Alasan mengapa kondisi kendaraan tidak bisa dimasukkan sebagai entity karena bisa menyebabkan multi-value pada kendaraan karena di suatu transaksi bisa terdapat banyak kondisi pada kendaraan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan primary dan secondary ID. Untuk entity pertamanya sendiri yaitu transaksi, UID-nya yaitu nomor faktur bersifat artificial dan merupakan primary UID. Yang kedua yaitu bengkel, UID-nya yaitu ID bengkel bersifat artificial dan merupakan primary UID. Yang ketiga yaitu kendaraan, UID-nya yaitu nomor polisi bersifat natural dan merupakan primary UID. Yang keempat yaitu tipe kendaraan, UID-nya ID tipe bersifat artificial dan merupakan primary UID. Entity mekanik yang nomor 5 ya terdapat memiliki dua UID, yaitu ada ID mekanik dan nomor telepon. ID mekanik bersifat artificial dan merupakan primary UID, sedangkan nomor telepon bersifat natural dan merupakan secondary UID. Yang keenam ada spare part dengan UID-nya yaitu kode part bersifat artificial dan merupakan primary UID. Yang ketujuh ada entity service. UID-nya berupa kode service yang bersifat artificial dan merupakan primary UID. Yang ke-8 dan yang terakhir merupakan kasir. UID-nya terdiri atas ID kasir dan nomor telepon. Untuk ID kasir bersifat artificial dan merupakan primary UID, sedangkan untuk nomor telepon bersifat natural dan merupakan secondary UID. Kemudian kita akan mengidentifikasi relationship dari setiap entity. Nah, untuk entity-nya sendiri ada entity transaksi yang berhubungan dengan spare part, mekanik, service, bengkel, kendaraan, dan kasir. Transaksi sendiri terdiri atas transaksi berupa pembelian spare part, terus transaksi dengan mekanik dan service, kemudian transaksi sendiri terjadi di bengkel. Transaksi sendiri berhubungan dengan kendaraan karena kendaraan tersebut yang diperbaiki ataupun dibeli spare part-nya dalam sebuah transaksi. Transaksi sendiri juga berrelasi dengan kasir karena kasir mencatat semua transaksi. Spare part berhubungan dengan kendaraan karena spare part merupakan bagian dari kendaraan yang bisa dibeli dalam bengkel. Mekanik berhubungan dengan bengkel dan kendaraan. Mekanik itu untuk memperbaiki kendaraan di bengkel. Nah, servis sendiri berhubungan dengan kendaraan karena kendaraan
dilakukan servis dalam bengkel. Bengkel, oke, kendaraan berhubungan dengan tipe kendaraan karena kendaraan taksi itu sendiri memiliki beberapa tipe. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.